Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel Ponpes MKI TV, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Raza Ahmad dalam acara Kismis, kisah santri MKI sehari-hari. Bagaimana tayangannya? Berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial. Jauh-jauh datang dari Doha. Anda penasaran? Pengen tahu? Inilah dia, Muhammad Rasya Auliandi Paninduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar Rasya? Bagaimana perjalanan Anda kemari? Apakah baik? Ya, alhamdulillah saya datang sini dengan keadaan selamat, baik. Dan saya di perjalanan mungkin cukup lama karena ada kemacetan di jalan. Jadi dengar-dengar ini, ya, kampung halaman Anda itu sangat seram, ya. Ada kejadian mistis atau apa gitu, ada horor-horor gitu. Apakah itu benar? Itu memang seram dari dulu gitu? Ya, di kampung saya juga seram. Saya dulu juga pernah jumpa dengan hantu itu. Tapi kita tuh jangan takut sama hantu. Kalau menurut apa saya pengalaman saya tuh pernah jumpa di dekat rumah. Situ rumah itu kosong tuh, serem. Ketika itu saya berjumpanya ketika malam Jumat. Saya kan juga orang juga tuh baru di situ. Jadi saya baru pindah ke kampung itu. Jadi saya di situ jumpa dalam rumah, kan kawan saya ngajak, "Syah, ayo Syah, main kita." "Ya udah yuk." Jadi mainlah kami nih di perumahan di dekat rumah-rumah itu. Jadi pas pulang kawan saya tuh ngajak main alip rondo nih. Ya saya ngambil tempat yang paling seram. Jadi tiba-tiba saya itu macam ada yang merasa ada di belakang saya ada yang lewat gitu. Nah dari mana asalnya tiba-tiba dia lewat tuh. Saya pertama was-was. Apa itu kawan saya yang lari. So saya kemudian saya nengok ke belakang. Kayaknya nggak enak perasaan saya ini. Pas saya lihat ke belakang itu langsung ada di atas pohon pisang. Kalau Bapak tahu pohon pisang, itu ada dia duduk di situ. Saya langsung keringat dingin tuh. Agak habis tebak-tebak saya ngomong. Gitu, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya pelan-pelan jalan dari tempat itu dan baca doa kan, baca kursi saya itu baca. Alhamdulillah saya bisa selamat situ. Saya panggil kawan-kawan saya. Minta tolong. Kenapa kamu? Gak apa-apa, tadi ada jumpa ini. Tapi saya nggak menceritakan karena takut, karena kalau kejadian buruk jangan ceritakan kepada orang. Jadi saya nggak mau menceritakan. Tapi ketika saya di rumah, kan tuh badan saya jadi kedingin tuh, keringat dingin. Saya bilang lah, Mak, badan abang sakit ini. Kenapa? Nggak tahu, panas ini, keringat dingin. Kenapa kamu? Baru main dari mana? Oh, main dari rumah kosong itu, Mak. Oh, berarti datanglah ayah saya. Kamu dari rumah itu? Oh iya. Kamu keteguran itu karena kamu masuknya nggak assalamualaikum dulu. Saya masuk langsung, kan memang pintunya nggak ada nih. Saya masuk aja, pondok saya dalam situ. Ya otomatis saya kan nggak tahu ada apa-apa situ. Rupanya saya terkena cerita keteguran. Langsunglah disembuhkan ayah saya, dibawanya air putih, dibacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah saya dari situ udah nggak kena lagi. Alhamdulillah di situ saya jumpa di kampung saya. Jadi kalau boleh tahu saya, kampung halaman Anda itu di mana? Dan apakah memang seserem itu ya? Ya, kampung saya itu di dekat sini, di Deli Tua ini. Itu di apa saya di samping rumah nenek saya itu rumahnya. Jadi kampung saya di Deli Tua ini di gang apa ini Cepakasari, itu ada rumah nenek saya. Dekat sekitar rumah kosong. Nah, situ saya main. Sekarang alhamdulillah sudah dibuat macam tempat pancing peternak ikan. Dulu itu seram, memang kata nenek saya itu seram. Banyak sekali kejadian warga pun melihatnya. Ya dari nenek saya bilang jangan main situ lagi. Jadi itu bukan Anda saja yang merasakan hawa hantunya? Bukan saya aja, karena saya pendatang. Dan juga dari orang dulu itu yang pernah melihat itu juga mengatakan jangan main-main situ. Tapi saya memang saya kan main-main nih. Nggak tahu lah kami kan main-main kami situ, main-main situ. Tapi ada juga kejadian kawan saya yang dia lari-lari kesandung. Apa dia kesandung? Tiba-tiba lah kaki itu bengkak. Saya tanya lah, kenapa ini? Nggak tahu, tiba-tiba saya nggak bisa jalan. Ya udahlah, saya gotongkan kawan saya ini. Kami bertiga orang itu satu yang kena, jadi kami gotong berdua ke rumahnya. Rupanya di samping rumahnya ini ada orang pintar, orang-orang yang bisa ilmu kayak gitu, ilmu yang pandai, ilmu gaib. Dibawa kayak gitu, rupanya dia nggak sengaja tertendang ini, tertendang. Apa hantu ini?
apa makhluk gaib jin ini. Ya udah bengkak kakinya. Susah tuh sembuh, sampai dibawa sampai kemana itu, diobatkan, dibacakan, ya sampai sekarang alhamdulillah dia sembuh. Gara-gara tempat kejadian itu. Itu setelah kamu mengetahui kejadian-kejadian itu ya, apa nggak langsung pindah kampung? Karena pribadi saya sendiri begitu takut ya, takut. Itu kan langsung trauma gitu, langsung nyari tempat lain yang lebih aman gitu ya. Iya. Tapi kata nenek saya nggak usah takut. Selama dia nggak mengganggu ke daerah rumah nggak apa. Itu kan di belakang rumah tuh, di rumah itu. Tapi sekarang itu karena orang udah banyak yang tahu, jadi dibersihkan lah itu tempatnya serem memang. Dibersihkan tempatnya, dibangunlah rumah itu kan. Alhamdulillah sekarang udah menjadi tempat ternak ikan. Dan bagus sekarang, udah cantik tempatnya. Udah nggak ada lagi kejadian-kejadian. Tapi kalau misalnya kalau apapun, kalau di mana pun tempat pasti ada namanya hantu, pasti ada namanya makhluk gaib, pasti ada namanya jin. Tapi kita nggak usah takut, karena manusia itu lebih kuat daripada jin. Iya, benar. Jadi apakah ada pengalaman Anda yang memang hantunya itu menunjukkan dirinya langsung? Jadi ya langsung ditunjukkan gitu. Nah, alhamdulillah dari sekarang itu sampai sekarang saya itu nggak pernah langsung benar bukan. Dia cuma sekilas tapi terasa dia lewat. Nampak saya dilewat tapi dia cuma hanya sekilas doang. Nah kan di kampung Anda itu seram ya? Pasti kan tiap hari diganggu. Nah selama kamu tinggal di sana, bagaimana selama kamu diganggu nih? Bagaimana cara kamu mengatasi gangguannya? Jadi saya juga tuh pernah diganggu tuh di rumah. Saya bawa saya kan ke rumah nih kan, ke rumah yang saya itu kan, rumah nenek tuh. Ayolah tidur sama rumah nenek. Oh iya, udah. Pas pula kamar saya tuh udah memang disediakan nenek saya di situ. Itu kamar saya sendiri tuh, untuk bawa kawan, untuk kamar saya sendiri lah kalau bisa saya datang berkunjung ke rumahnya. Ya udah, dari nenek saya itu dibersihkan kamar itu, jangan nggak dibersihkan. Jadi ini kami nih kan laki-laki nih, kotor kamar itu. Kan main HP duluan ya kan, yang bersihin gak ada yang mau. Ya udahlah biarkan. Akhirnya tidur saya yang paling ujung di spring bed kayu yang paling ujung. Nggak sadar saya terbangun, rasa saya berat sekali, nggak tahu lah itu. Pokoknya berat sekali. Pas saya terbangun itu, saya padahal kawan saya itu sebelah saya cuma sejengkal. Saya bangun kan, tapi dia nggak dengar. Mulut saya ini cuma terkunci, rasa berat sekali. Jadi saat itu saya bacakan ayat kursi saya zikirkan Allah kepada Allah itu. Dan langsung saya pejamkan mata saya baca ayat kursi dalam hati, dan alhamdulillah saya bisa gerak lagi. Tapi dalam keadaan berat kan. Nggak tahu itu keadaan karena kamar saya kotor. Karena itu memang salah kami tuh, karena jin kan suka dapat kotor kan ya. Kami ya bandel lah, udah dibilang nenek jangan kotor-kotor, kami kotor-kotor, itulah terjadi kami kenakan jin, peringatan dari jin. Nah yang terakhir nih, saya ingin minta tips lah, karena pribadian orang ada yang berani, ada yang takut. Sampai diganggu suara saja udah menjerit, kadang-kadang sampai kemasukan gitu, ada yang sampai lari kemana-mana lah gitu, karena gangguan jin. Nah, bagaimana tipsnya supaya yang penakut ini jadi pemberani gitu? Bagaimana cara membiasakan gitu, Jadi itu cukup kita berdoa kepada Allah aja, kita serahkan kepada Allah, banyak-banyak zikir, banyak baca Quran. Semoga insya Allah setan itu nggak berani sama kita. Jadi tapi kata mama saya nih, mama saya bilang, ngapain dia takut sama jin, ngapain takut sama hantu, lebih takut sama maling. Kalau kau jumpa sama hantu nggak mati, kau paling pingsan. Tapi kalau jumpa sama maling, digoroknya mati. Jadi nggak usah takut sama hantu, setan, jin, nggak usah takut. Kita serahkan kepada Allah. Kemudian kita nggak ganggu, sama kita nggak ganggu dia juga nggak ganggu kita. Jadi kita sama-sama nggak usah musik. Dia serahkan dia dengan dia, urusan dia, kita dengan urusan kita. Tapi kalau kita misalnya diganggu, ya kita terpaksa lah, kita berserah diri pada Allah, kita baca ayat kursi lah, baca Quran, surah-surah yang mengenai tentang jin itu. Dan mungkin dari cerita teman kita berakhir sampai sini saja ya. Dan kalian pemirsa, jangan lupa saksikan Kismis ini pada jam 9 malam waktu Indonesia Barat setiap hari Senin, hanya di channel Ponpes MKI TV. Kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis cerita kami ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.
dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Saya Raja Ahmad Dan saya Umar Sekarduri. Assalamualaikum